Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nanda Rahmanti, NIM 182111324 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis modal kanvas, mata kuliah kewirausahaan Islami. Bisnis modal kanvas yang akan saya bahas merupakan penjualan makanan, yaitu soto petir Mbak Mel. Sebelum masuk ke bisnis yang saya jalankan, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih bisnis modal kanvas atau BMC itu. Bisnis modal kanvas atau BMC adalah suatu kerangka kerja yang membahas modal bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, menvisualkan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Selanjutnya, latar belakang terbentuknya bisnis. Latar belakang terbentuknya bisnis ini berawal dari kebiasaan saya yang suka makan soto dengan sambal yang banyak. Nah, di situ muncullah ide kenapa tidak membuatnya sendiri dan kenapa tidak menjadikannya sebagai peluang bisnis. Jadi di situ muncullah ide untuk menjadikan peluang bisnis. Lalu ada alasan mengapa memilih nama soto petir Mbak Mel. Yang pertama yaitu produk yang saya pilih untuk dikembangkan adalah soto. Lalu ada kata petir karena saya suka sekali dengan rasa pedas. Dan yang terakhir ada kalimat Mbak Mel. Nah, Mbak Mel itu diambil dari nama saya sendiri. Nah, di sini ada bisnis model kanvas soto petir Mbak Mel. Komponen yang pertama ada customer segment. Siapa yang menjadi segmen dari bisnismu? Yaitu yang pertama remaja hingga dewasa usia 15-50 tahun. Yang kedua suka makanan pedas. Yang ketiga orang-orang yang aktif di media sosial. Komponen yang kedua ada channel, di mana konsumen dapat membeli produkmu. Nah, yang pertama penjualan langsung dengan membuka warung soto petir Mbak Mel. Yang kedua media sosial. Di media sosial ini kita bisa mengupload video, gambar yang berkaitan dengan produk tersebut. Komponen yang ketiga ada customer relationship. Bagaimana cara menjalin atau menggabungkan hubungan dengan konsumen, yaitu yang pertama aktif di media sosial lewat promosi, postingan, dan kedua ada pemberian kupon. Di setiap pembelian satu porsi soto petir, kalau sudah kumpul 8 kupon dapat ditukarkan seporsi soto petir gratis. Yang terakhir diskon bagi pelanggan yang sedang ulang tahun dengan menunjukkan KTP atau identitas. Komponen keempat, value proposition. Nilai apa yang kamu tawarkan kepada konsumen. Nah, yang pertama menawarkan rasa pedas yang dahsyat. Lalu yang kedua menawarkan harga yang ekonomis untuk satu porsi soto petir. Komponen yang kelima, key research. Sumber daya utama dari bisnismu. Ada modal pribadi dari soto petir, karyawan, supplier, bahan-bahan membuat soto, serta pengelola konten. Ini salah satu yang penting dalam pemasaran bisnis ini. Komponen yang keempat adalah key activities. Aktivitas kunci atau utama dari bisnis yang Anda miliki, yaitu menyiapkan bahan-bahan soto petir, memasak bahan-bahan soto petir, menjual dengan pelayanan yang ramah. Komponen yang ketujuh, key partner. Siapa partner kunci dari bisnismu? Ada supplier dari bahan-bahan soto, serta penyelenggara festival-festival kuliner setempat. Komponen yang kedelapan adalah cost. Struktur biaya yang harus ditanggung bisnis Anda, yaitu ada biaya bahan, biaya marketing, dan upah karyawan. Selanjutnya komponen yang terakhir ada revenue stream, yaitu arus pendapatan dari bisnis Anda. Yang pertama keuntungan penjualan, kedua sistem bagi hasil dengan pedagang lain,
yang menitipkan barang dagangannya. Ketiga, ada sel penjualan soto petir. Bagi konsumen yang memesan takeaway, saya memilih menggunakan paper bowl ukuran 800 ml, kemasan makanan berkuah pengganti mangkuk. Lalu ada inner tray sebagai pembatas sekat antara kuah dan nasi, dan yang terakhir ada tutup dan sendok. Paper bowl dan inner tray yang saya pilih diperuntukkan untuk produk makanan dengan bahan dasarnya pun aman, tidak mencemari makanan, anti bocor, dan mencegah penyerapan air. Agar lebih menarik, paper bowl yang didesain dengan menambah logo yang berbahan alami tanpa racun, bahkan untuk tidak dapat menyerap tinta sablon. Ini adalah desain logo yang saya pilih untuk paper bowl-nya. Selanjutnya ada strategi. Strategi mendapatkan customer. Yang pertama, membuat akun sosial media. Harus membuat akun sosial media bisnis itu sendiri. Jangan menggunakan akun sosial media milik pribadi kita. Yang kedua, memasang iklan dan membagikan brosur. Lalu, cara mempertahankan customer. Kita harus aktif di sosial media, berinteraksi dengan followers, terus membagikan pelayanan yang memuaskan dan memberikan bahan yang berkualitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.